salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota, yang ada di GKKD Plamongan, GKKD Setiabudi, GKKD Klipang, GKKD Pudak Payung, GKKD Bubaan, juga GKKD Salatiga, Donorojo, Jepara, juga yang ada di Pangkalan Bun, yang ada di mungkin di luar negeri juga. Saya menyampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk makanan dan minuman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan berbicaralah, berkata-katalah kepada setiap kami. Mari jamahlah kami sebab kami umat-Mu Tuhan. Tuhan yang membawa kami ke dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi umat-umat yang beriman, yang memiliki hidup yang seperti firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup yang dipimpin Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jadi firman Tuhan yang akan kita pegang hari ini, yang akan kita jalani hari ini, yang akan kita taati hari ini ada di Galatia 5 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 26. Saya akan membaca untuk kita semua. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, kalau hidup kita beri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak di bawah hukum Taurat. Hidup kita tidak lagi di dalam hukum-hukum aturan, tetapi di dalam hukum Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menolong kita di dalam kita menjalani hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu hidup diberi kepada Roh Kudus itu, maka saudaraku, kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Nah, banyak hidup kita itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang memimpin hidup kita? Gitu. Kita kadangkala tidak memahami kalau bahwa hidup kita ini seringkali kita biarkan. Seringkali diri kita ini yang memimpin diri kita, atau bahkan mungkin pribadi lain atau orang lain atau siapa yang memimpin hidup kita. Kadangkala seringkali kita sendiri yang memutuskan, kita sendiri yang memberikan diri kita kepada diri untuk memimpin, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan mengatakan kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, bahkan saudara kita di atas hukum Taurat itu, kita lebih baik. Kita tidak pada aturan-aturan, tapi kita bisa lalui aturan-aturan itu. Kita bisa jalani aturan-aturan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, siapa yang memimpin hidup kita? Mari kita teliti hidup kita. Siapa yang selama ini bangun tidur kita, setelah bangun tidur kita mengawali hari kita, ya saudara-saudara, siapa yang memimpin kita? Kalau siang hari
Siapa yang memimpin hidup kita? Kalau kita ini sedang ada permasalahan, siapa yang memimpin kita? Siapa yang kita mintai petunjuk? Siapa yang kita mintai jalan keluar? Siapa yang kita minta konfirmasinya terhadap permasalahan hidup kita? Saudaraku, kalau kita, Alkitab katakan kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, mestinya Roh Kuduslah yang akan kita mintai konfirmasinya. Mestinya Roh Kuduslah yang akan menolong kita memberi jawaban terhadap kebingungan, terhadap permasalahan yang kita hadapi, terhadap sesuatu yang tidak kita mengerti. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan membantu kita. Bahkan Roh Kudus akan memberikan satu kemantapan dalam hati kita. Bahkan ketika kita bersedih sekalipun, saudara-saudara, ya, Roh Kudus akan menghibur kita. Sebab Roh Kudus itu roh penghibur. Dialah yang memberikan damai sejahtera. Dialah yang memberikan sukacita kepada kita. Saudara-saudara, akhir-akhir ini, ya, pandemi ini seakan-akan meningkat lagi. Pandemi ini seakan-akan saudara-saudara itu tidak lepas, terus-menerus mencengkram kota kita, provinsi kita, bangsa kita. Dan tentu kita sendiri jadi was-was ketika keluar rumah. Tentu kita sendiri memiliki kebingungan, memiliki ketertekanan tersendiri. Kapan ini akan berakhir? Kapan permasalahan ini akan bisa selesai? Bapak, Ibu, Saudara, kita butuh penolong, kita butuh penuntun, kita butuh pemimpin yang mampu memimpin kita. Kalau kita minta petunjuk, mungkin Bapak PA kita. Kalau mungkin kita minta petunjuk gembala kita, Pak Pendeta kita, ya mungkin juga kakak kita, saudaraku, atau orang tua kita. Mereka tidak maha hadir. Mereka tidak maha hadir, saudara-saudara. Ya, padahal kita kadangkala membutuhkan segera. Kita butuh satu pemimpin yang maha hadir. Kita butuh satu pemimpin yang selalu setia kepada kita, menolong kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kebingungan, ketika kita, saudaraku, menghadapi badai hidup, ketika kita hilang arah sekalipun. Kita nggak tahu mau investasi apa, di mana uang kita ini mau kita gerakkan kemana. Kita butuh konfirmasi, kita butuh petunjuk. Kita nggak mungkin minta petunjuk kepada orang-orang yang dikatakan paranormal, sementara kita sendiri sebenarnya adalah orang normal, saudara, yang mestinya kita punya guide. Nah, hari ini kita belajar, saudara-saudara, hidup kita izinkan Roh Kudus yang memimpin. Hidup kita izinkan Roh Kudus itu yang memberikan sinyal-sinyal. Hidup kita izinkan Roh Kudus ini mengajari kita, memimpin kita. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih Roh Kudus memimpin kita itu. Bagaimana kita bisa mengerti, oh itu Roh Kudus, oh itu bukan. Saudara-saudara, dalam waktu yang tidak panjang ini, saya ingin menyingkapkan sedikit tentang bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak sekali cara Roh Kudus bisa memimpin kita. Banyak sekali cara Roh Kudus menolong kita. Banyak sekali cara yang kreatif Roh Kudus tunjukkan kepada setiap kita. Tetapi saya pagi hari ini ingin meneguhkan apa yang sudah diperbuat Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua dalam waktu yang tidak panjang, saudara. Oleh karena itu mari kita lanjutkan firman Tuhan kita di Yohanes, saudaraku. Ya, siapa itu Roh Kudus, saudaraku? Siapa itu Roh Kudus? Dia Roh Allah, ya. Dia Roh Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32 mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus. Tuh, jadi perkataan Paulus berkata kami dan Roh Kudus, artinya Roh Kudus dan kami dan orang, ya, dan manusia, ya.
Tegas firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus dan kami, artinya Roh Kudus bisa bekerja sama dengan kita. Saudara, lanjut lagi, di situ dikatakan yang dikaruniakan Allah. Jadi Roh Kudus itu karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu karunia Allah bagi semua orang yang mentaati Dia. Ya, saudaraku, dari ayat ini kita bisa lihat, saudaraku, bahwa Roh Allah itu diberikan kepada kita. Kata kami bisa berkata bahwa kami dan Roh Kudus, saya dan Roh Kudus. Ya, saudaraku, di dunia ini kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan Allah bagi yang mentaati Dia. Saudaraku, Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus itu Roh Tuhan. Dia yang mengaruniakan segala sesuatu. Ya saudara, Dia itu hidup. Dia bukan benda mati. Dia hidup, Dia juga berinteraksi. Dia bisa punya perasaan sedih. Dia bisa punya perasaan duka. Dia bisa punya perasaan sukacita. Dia juga punya perasaan luar biasa ketika kita sedih. Roh Kudus bisa menghibur kita. Roh Kudus, saudaraku, roh lemah lembut, roh damai sejahtera, roh sukacita itu. Ya, semua karunia yang ada dikerjakan oleh Roh satu, yaitu Roh Kudus. Dia datang dari Allah. Dia roh yang lemah lembut, Dia roh penghibur, Dia roh sukacita. Oleh karena ini, saudara, inilah yang dibutuhkan dunia. Yang tadi saya katakan, yang dunia ini sekarang, saudaraku, situasinya sedang carut marut, ya. Dimanapun, saudaraku, ya, Anda lihat, saudaraku, kebutuhan begitu melonjak tinggi, saudaraku, dan orang susah menggapainya. Juga antara politik berbenturan, saudaraku, teori satu dengan teori satunya tidak sejajar, saudaraku. Kemudian COVID begitu tingginya, saudaraku, orang tidak tahu mau lari kemana. Saudaraku, ya, sudah katanya ada injeks vaksin, tapi pada kenyataannya setelah divaksin bisa kena lagi. Saudaraku, kita mau lari kemana? Kita berharap kepada siapa kalau demikian? Tetapi saudaraku, syukur kepada Tuhan, Dia mencurahkan rohnya kepada kita. Ya, nah, hari ini, siang ini, mari kita lihat dari firman Tuhan, tanda-tanda bahwa itu Roh Kudus yang mengerjakan. Tanda-tanda bahwa itu Roh Allah yang sedang menolong kita, yang sedang memimpin kita, yang sedang mengarahkan arah hidup kita. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Saudaraku, saya menemukan tiga hal ciri-ciri kita ini hidup dipimpin Roh Kudus di ayat ini. Ada tiga hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami, yang perlu kita introspeksi. Apakah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Nah, dari Yohanes 14 ayat 26 kita mendapati tiga hal. Ya, cuman tiga hal saja, mudah diingat, saudara. Ya, seminggu ini Anda bisa mengingat. Kalau tiga hal ini Anda ingat, oh, aku sedang dipimpin Roh Kudus, berarti aku sedang dalam diri Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, ya saudaraku, Dia Tuhan memberikan penghibur kepada kita. Saudaraku, kalau hidup kita penuh sukacita, kalau hidup kita penuh damai sejahtera, bukan sukacita yang dari dunia, saya katakan, bukan sukacita dari dunia. Sebab banyak sukacita dari dunia, saudaraku, tapi setelah itu permasalahannya tidak selesai. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26 adalah Dia yang memberikan penghibur kepada kita, roh penghibur itu. Jadi kita sukacita.
Saudaraku, kalau iblis itu maunya kita ini tidak bersukacita, kita tertekan, kita ada di dalam permasalahan dan kita tidak punya sukacita. Tetapi Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada kita supaya hidup kita ini penuh sukacita. Nah, saya kembali mengajak kita berintrospeksi. Apakah sepanjang hidup kita dihibur oleh Roh Kudus yang buahnya adalah damai sejahtera, sukacita. Saudaraku, ini penting saudaraku. Dengan sukacita dan damai sejahtera kita menjalani hidup kita ini, saudaraku, dengan penuh kegairahan. Kita sekalipun ada di dalam permasalahan, tetapi saudaraku, penghiburan dari Roh Kudus yang membuahkan sukacita, yang membuahkan damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, apakah engkau sedang menikmati tayangan ini? Engkau sedang dalam berduka, engkau sedang tertekan, engkau berbeban berat, engkau seakan kehilangan sukacita. Mari saudara, Alkitab mengatakan tadi di ayat Galatia 5, izinkan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Nah, yang kedua, saudara, dari Yohanes 14 ayat 26 kita bisa melihat, saudaraku, ia sendiri telah memikul dosa Kristian di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya Kristian yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur Yesus Kristian telah sembuh. Saudaraku, aku telah sembuh. Saya telah sembuh, saudaraku. Lalu dia pimpin lagi kepada saya, kepada Mazmur, saudaraku. Mazmur mengatakan, saudaraku, pemazmur itu mengatakan demikian. Ia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala sakitmu. Wih, saya perkatakan itu, saya taruh di atas kepala saya taruh di dalam hati saya taruh di kepala saya taruh di dalam renungan bawah sadar saya taruh ayat-ayat firman Tuhan itu, saudaraku. Saudaraku, malam itu saya tertidur, saudaraku, dan bangun saya segar. Ini Roh Kudus mengajari saya. Ini Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada saya. Ini Roh Kudus yang menolong saya, saudaraku. Dan saya bangun dengan sukacita. Saya bangun dengan damai sejahtera. Istri saya tanya, "Loh, Pak, badanmu wis enak?" "Yo, aku mau berangkat keluar kota ini." "Loh, nanti sakit?" "Ora, aku sembuh. Karena firman Tuhan bilang, aku telah sembuh." Jadi saya katakan demikian sama istri saya, saudara. Karena Roh Kudus telah memberikan pengajaran kepada saya. Yang terakhir, saudaraku, ciri-ciri kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah Dia mengingatkan kita dengan pengajaran Tuhan Yesus, dengan segala perkataan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada kita. Saudaraku, dalam peristiwa badan saya tidak enak tadi, Roh Kudus ingatkan saya akan firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya kebenaran firman Tuhan itu yang mengenai sakit itu. Lalu saudaraku, saya mengalami, saudaraku, dan saya ingat semua firman Tuhan. Coba saudaraku, kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana? Bagaimana saudaraku cara mengingat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Susah, betul nggak? Anda mau mengingatkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan haus akan lapar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Suatu saat mungkin saudaraku, Anda membaca itu Anda tidak pahami, tapi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Saudaraku, suatu saat firman itu akan diingatkan oleh Roh Kudus tepat pada waktu Anda memerlukannya, tepat pada waktu Anda membutuhkannya. Saudaraku, yang terakhir, saudaraku, saya ingin sampaikan kepada Anda, lalu bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Lalu bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Pak Pendeta, selama ini saya adalah pemberontak. Pembimbing saya harus doa puasa kalau menasehati saya.
orang tua saya sudah lepas tangan, malah saya ini diserahkan hidup saya ini kepada pembimbing saya, kepada Pak Gembala saya, ke Pak Pendeta saya. Saudara, itu suatu yang baik, itu suatu yang mulia yang orang tua Anda ini, saudaraku, memiliki kerinduan, memiliki keinginan. Tetapi yang terakhir ini, saudara, saya mau tegaskan, dalam menjalani hidup Anda, entah sekarang umur berapa saya tidak tahu, Anda pelajar, Anda sekolah butuh Roh Kudus, Anda kuliah butuh Roh Kudus, Anda menjalani keluarga butuh Roh Kudus, Anda mempersiapkan hidup Anda menikah, Anda butuh Roh Kudus, Anda berkeluarga, Anda juga butuh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada jalan lain. Anda mesti datang kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan rohnya kepada Anda. Yang terakhir saya akan berikan firman Tuhan kepada kita semua untuk kita berani meminta Roh Kudus. Ya, saudaraku, di Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebentar lagi kita memasuki pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan ini, saudaraku, mengatakan kepada kita, apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada yang meminta. Ya, saudaraku, Roh Kudus itu roh ketertiban. Dia tertib, saudaraku. Maka itu, saudaraku, kalau Anda tidak tertib, ya, Anda misalkan naik motor melanggar traffic light, Anda misalkan, saudaraku, punya PR, punya tugas, Anda nyontek, saudaraku, Anda tidak mengalami damai sejahtera, berarti saudara, dalam hidup Anda ada Roh Kudus. Anda bertobat, Anda akan mengalami sukacita lagi, Anda akan mengalami penghiburan lagi, Anda akan mengalami pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, tadi Anda akan mengalami damai sejahtera, mengalami penghiburan, berbuahkan damai sejahtera, berbuahkan sukacita. Lah, kalau Anda menyontek, Anda melanggar aturan pemerintah, tidak bayar pajak, saudaraku, Anda akan tidak damai sejahtera. Betul enggak? Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tapi kalau Anda yang selama ini melanggar aturan-aturan, ya, Anda bohong, ya Anda tetap sukacita. Anda tidak ibadah, ya Anda tetap sukacita. Anda ngalami jelek-jelekin orang, ya tetap sukacita. Lah, justru Anda bertanya, yang ngalami seperti itu, Anda mesti bertobat. Anda berarti tidak dipimpin Roh Kudus. Anda pasti tidak dipimpin Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, siang ini kita datang kepada Tuhan. Siang ini Alkitab tadi mengatakan kepada kita, saudaraku, mintalah kepada Bapa, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada dia yang meminta kepadanya. Ya, saudara, kalau Anda sedang sakit, Anda tidak mengalami damai sejahtera, Anda mengalami, saudara, kelemahan tubuh, Anda mungkin dirugikan orang, Anda mungkin difitnah orang, saudaraku, Anda akan tetap mengalami penghiburan dari Roh Kudus yang berbuahkan damai sejahtera, yang berbuahkan sukacita, yang berbuahkan, saudaraku, ketertiban, yang berbuahkan berkat, saudaraku, bagi Anda dan orang lain. Saudaraku, kuncinya cuma satu. Yang pertama, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tinggal setiap pagi Anda mengatakan, Roh Kudus, penuhi aku, pimpin hidupku sepanjang hari ini. Benar? Saudaraku, dan Roh Kudus akan mengingatkan kau akan kebenaran, dan Roh Kudus akan memberikan pengajaran kepadamu, dan Roh Kudus akan memberkati engkau dengan damai sejahtera, sukacita, jalan keluar. Saudaraku, ya, sekalipun kita memiliki kelemahan tubuh, sekalipun kita, saudaraku, saya pernah berkunjung kepada teman, saudaraku, teman dari istri saya. Dia mengalami kanker yang sudah tidak mungkin, saudaraku, ya. Tapi, saudaraku,
orang ini punya iman yang luar biasa. Saya yakin itu dipertontonkan supaya Christian dan istrinya itu melihat orang ini, saudaraku, dalam pembaringannya dia bilang, "Kiau dokter wis angkat tangan." Jadi aku neng kene muji Tuhan, dia bawa bendera. Dia kibarkan bendera itu, saudaraku. Dia kibarkan bendera itu, dia memuji Tuhan. Dia bersukacita di dalam penderitaannya. Dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak kehilangan, saudaraku, yang namanya ketertiban. Dia tetap cinta Yesusnya. Dia tinggikan nama Yesus. Dia kibarkan di pembaringannya. Kami semua meleleh. Kami semua meleleh, saudaraku. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai sahabat Tuhan, mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya. Ayo beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo beri diri kita, saudaraku, diberi sinyal-sinyal, diajari, diingatkan akan kebenaran oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.